Panggilan, itulah tema hari ini. Dan tiap manusia ada panggilan. Namun panggilan mungkin berbeda di antara masing-masing orang. Tapi tidak ada panggilan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semua panggilan berharga di hadapan Allah. Tadi semua tiga bacaan bicara tentang panggilan. Bacaan pertama dari Perjanjian yang Lama. Menurut adat Yahudi, semua laki-laki sulung harus dikuduskan untuk Allah. Malahan untuk tiap keluarga paling baik kalau ada seorang dari keluarga yang diberikan kepada Tuhan untuk melayani di bait Allah, untuk menjadi pelayan umat. Keluarga-keluarga paling bangga kalau seorang dari keluarga mereka menjadi pelayan umat di bait Allah. Dan begini juga Samuel dulu diantar ke bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan. Dan tadi dalam bacaan kita dengar bagaimana waktu malam Samuel mendengar suara-suara berseru, Samuel, 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 3 kali. Samuel pikir bahwa imam yang tinggal di sana memanggil dia. Dan dia pergi kepada imam itu, Eli. Tapi Eli berkata, saya tidak panggil. Kembalilah, tidurlah. Dan lagi Samuel mendengar suara itu. Lagi Samuel pergi ke Eli. Tapi jawab yang sama, saya tidak memanggil kamu. Pergilah, kembali dan tidurlah. Dan hal ini terjadi ketiga kali. Sampai Eli menyadari bahwa Tuhan memanggil Samuel. Dan waktu Tuhan memanggil lagi, sesuai dengan petunjukan dari Eli, Samuel menjawab, inilah aku, ya Tuhan. Aku siap. Samuel menerima panggilan dan menjadi pelayan umat. Menerima panggilan dari Tuhan, dan dengan hati yang terbuka, dia menyerahkan diri ke dalam kehendak Allah. Dan dalam kitab suci yang lama ada beberapa panggilan. Mulai dari Abraham, Musa dan hampir tiap nabi ada cerita panggilan. Bagaimana Allah memanggil orang untuk suatu tugas tertentu. Perjanjian yang lama penuh dengan cerita-cerita tentang panggilan. Dan kita melihat dari keseluruhannya dalam perjanjian yang lama, selalu Allah memanggil. Dan manusia hendaknya menerima, jangan menolak. Tadi dalam Injil ada juga cerita bagaimana murid Yesus pertama dipanggil. Cerita waktu Yesus dekat sungai Yordan dan dilihat Yohanes. Yohanes langsung mengenal dia. Dan Yohanes tahu Yesus orang suci dan kudus. Yohanes tahu
bahwa Yesus, yaitu Kristus yang diutus Allah. Dan waktu Yesus lewat, Yohanes berkata, inilah anak domba Allah. Inilah yang dijanjikan dulu dalam perjanjian yang lama. Inilah yang menjadi korban silih, anak domba Allah. Karena anak domba Allah selalu dipersembahkan sebagai korban silih. Yohanes langsung pakai gambaran itu. Inilah anak domba Allah yang datang ke dunia ini untuk pengampunan dosa. Dan hal itu didengar oleh orang lain. Dan juga didengar oleh Andreas. Andreas yang pada waktu itu di tempat itu. Dan dia langsung mengerti, kalau begitu Yesus itulah Mesias. Dan Andreas ceritakan hal itu kepada Simon. Dan Simon langsung tertarik dan mengantarkan Simon kepada Yesus. Dan kita dengar cerita bagaimana Yesus langsung beri panggilan kepada Simon. Engkaulah Kefas. Kefas berarti batu. Dan atas batu ini saya mendirikan gerejaku. Kemudian Yesus berkata, Yesus menamakan Simon Petrus dari istilah Yunani Petra. Petra berarti batu Petrus. Cerita dalam kitab suci yang lama hari ini tentang Samuel, cerita bagaimana Petrus dipanggil, Andreas juga bicara tentang panggilan. Dalam perjanjian yang lama ada panggilan, dalam perjanjian yang baru ada panggilan. Dan Santo Paulus dalam bacaan kedua merefleksikan hal itu. Santo Paulus bicara tentang syarat panggilan. Manusia tak pernah dipaksa oleh Allah untuk menerima panggilan. Manusia diundang, mungkin didorong, ditarik. Tapi manusia tetap bisa memutuskan sendiri, mau terima atau mau tolak. Dan Santo Paulus menuntut dari orang yang dipanggil kesetiaan. Bersedia menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan. Karena manusia diciptakan Allah. Patut manusia setia pada pencipta. Dan Santo Paulus membandingkan sikap manusia dengan sikap dalam perkawinan. Sama dalam perkawinan, suami istri harus setia satu sama lain. Juga dalam hubungan dengan Allah kita harus setia. Karena itu Santo Paulus menyebut orang yang tidak setia kepada Allah pelacur. Pergi berjabul dengan orang lain, istri lain, suami lain. Atau yang pada waktu itu sangat umum, incest, hubungan dalam keluarga. Santo Paulus melihat syarat untuk menerima panggilan justru dalam kesetiaan manusia. Menerima panggilan dengan hati yang murni. Karena menurut Santo Paulus, manusia yang diciptakan Allah adalah bait Allah. Allah mau tinggal dalam manusia. Mau menyucikan manusia, menguduskan manusia. Dan manusia dilihat sebagai anggota dari tubuh Kristus. Untuk menerima panggilan Tuhan, kita harus hidup suci dan kudus. Kita harus hidup setia pada Tuhan.
Karena pada waktu itu juga dari kerajaan Romawi ditawarkan banyak dewa-dewi. Agama kerajaan Romawi waktu itu. Dan banyak orang yang walaupun dipermandikan masih kadang-kadang pergi untuk sembahyang kepada dewa-dewi. Dan Santo Paulus bilang ini sama dengan pelacuran, tidak setia. Mencemarkan diri ini seperti percabulan, tidak setia. Saudara-saudari, Santo Paulus mau membantu kita untuk menjadi layak menerima panggilan. Marilah kita dalam segala tantangan duniawi, marilah kita berdoa supaya Tuhan membantu, membimbing, menyertai kita, supaya kita selalu setia dalam panggilan. Dan kita bersyukur atas panggilan itu. Karena panggilan ada karunia Tuhan. Panggilan apapun, dalam situasi apapun. Dan kita diharapkan melaksanakan panggilan dengan setia, dengan baik, dengan setenaga mampu. Marilah kita dalam sembahyang ini berdoa untuk panggilan kita, untuk panggilan orang kita kenal, supaya juga dalam gereja dan dimanapun selalu ada orang yang melaksanakan kehendak Allah demi keselamatan kita semua. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.